Teman-teman, saya katakan tadi bahwa eh, normalisasi dilakukan untuk membuat database yang tidak normal menjadi normal, teman-teman. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kualitas database itu baik. Baik, sehingga pada saat nanti penggunaannya di dalam baik itu database, pengolahan database atau di dalam pemrograman atau program aplikasi itu baik, teman-teman, adanya. Oke, kita akan belajar tentang normalisasi dan langkah-langkah bagaimana sih normalisasi itu gitu ya. Kita akan quotes dulu, teman-teman. Saya ambil dari anonim ini. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan, teman-teman ya. Jadi itu. Kenapa kita harus takut salah? Namanya juga orang belajar. Kalau memang kita sudah pintar, jangan belajar, gitu ya. Tapi belajar dari kesalahan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, teman-teman. Itu sengaja saya buat, memang tidak ada, saya tidak dapat temu siapa penulisnya, jadi saya buat saja anonim ya, teman-teman ya. Oke, kita akan bahas dulu, teman-teman. Pada saat kita berbicara normalisasi, maka kita akan membuat sesuatu yang tidak normal menjadi normal, gitu ya. Nah, kita akan melihat sebuah tabel tidak normal, bagaimana ketidaknormalan ini menjadi sesuatu yang normal atau menjadi sesuatu database yang baik. Dikatakan bentuk tidak normal atau unnormalized atau universal form, ya, ada yang bilang unnormalized atau ada yang bilang universal form, teman-teman. Ya, bentuk ini merupakan kumpulan data, kumpulan data yang akan direkam, ya. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format, dikatakan, ya. Dapat saja data tidak lengkap. Data tidak lengkap, sekali lagi data tidak lengkap boleh saja, atau terduplikasi, ya. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan saat menginput. Jadi itu yang disebut dengan tidak normal, teman-teman. Ya, apa adanya saja, atau data tidak lengkap, ya. Atau datanya terlalu lengkap, itu juga tidak normal, teman-teman, gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana atau mengetahui bentuk tabel yang tidak normal atau universal form atau unnormalized form. Oke. Kita lihat, teman-teman. Ini ada tabel, ya. Tabel ada NIP, lalu nama karyawan, nama departemen, gaji, kursus, ya. Jadi ada tabel karyawan. Karyawan ini mengambil sebuah kursus tentang komputer dan tanggal selesainya. Nah, dapat dilihat, teman-teman, data tabel pada di bawah ini, tabel tersebut menampilkan seluruh data, ya. Seluruh apa? Lihat nih, ada NIP-nya, ada nama karyawannya, nama departemennya, ada gajinya, gitu ya. Dia mengambil kursus apa dan tanggal selesainya. Kan bagus, Pak, gitu ya, kalau misalnya si tabel itu lengkap. Bagus sebagai informasi. Tetapi di dalam pengolahan database, teman-teman, data seperti itu tidak baik. Karena bisa menimbulkan redundansi data dan anomali data, ya. Jadi data yang terlalu lengkap itu nggak baik, teman-teman, dan tidak normal. Lalu dikatakan lagi, ya, ini seluruh data semua ditampilkan apa adanya seperti ini, ya, tabel datar atau flat file. Lalu dikatakan lagi ada data yang berulang untuk beberapa field, ya, untuk beberapa field. Ada yang tahu kira-kira yang mana, teman-teman? Yang NIP, yang nama karyawan, Nama Pak. karyawan, nama Karyawan, departemen. ada gajinya, gitu ya, gaji 2 juta dan seterusnya, ya. Jadi lalu pokoknya ada data yang berulang. Nama karyawan, nama departemen, gaji, dan kursus. Ini berulang. Oke. Nah, berarti dengan lihat sebuah file ini atau database ini, teman-teman, bisa dikatakan data bentuk tabelnya tidak normal atau universal tabel, ya. Sekarang bagaimana nih supaya si tabel ini bisa dinormalkan? Oke, kita lihat. Normalisasi apa katanya? Normalisasi adalah merupakan teknik, ya. Teknik untuk mendekomposisi atau menurunkan, teman-teman, ya. Menurunkan tabel atau memecah tabel menjadi beberapa tabel dari satu tabel.
menjadi beberapa tabel agar tidak terjadi anomali, ya. Nah, ini ketika saya bilang ya tidak terjadi anomali, pernah kita singgung teman-teman ya tentang anomali ya, ada anomali update, anomali insert, anomali delete gitu ya. Lalu normalisasi itu apa sih katanya? Normalisasi adalah proses pembentukan relasi ke dalam bentuk normal, sehingga sebagian besar ambiguitas ini teman-teman ya bisa dihilangkan gitu ya. Lalu bentuk normal adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi dalam basis data yang baik ya teman-teman ya. Jadi dari sinilah adanya normalisasi. Supaya apa katanya? Supaya mendekomposisi suatu tabel menjadi atau dipecah menjadi beberapa tabel, menghilangkan ambiguitas ya. Lalu dia adalah sudah mengikuti aturan-aturan yang menjadi aturan di dalam sebuah basis data teman-teman yang baik. Oke, kita lanjut lagi. Tahapannya bagaimana sih katanya? Teman-teman, normalisasi itu ada sampai dengan 5 teman-teman ya. Ada 5. Dimulai dari tahap paling ringan ya, kayak penyakit aja teman-teman ya. Nah, paling ringan itu disebut dengan 1NF atau first normal form. Oke. Hingga yang paling ketat itu di 5NF atau 5 normal form atau normal form bentuk kelima. Jadi mulai dari 1NF sampai dengan 5NF teman-teman. Biasanya hanya sampai pada tingkat NF ya. Kenapa sampai bentuk 3NF teman-teman? Biasanya para orang database administrator itu menurunkan atau mendekomposisi atau menormalisasi itu hanya cukup sampai 3, turunan 3 kali. Biasanya pada sampai ketiga, kalau kalian lihat literasi ya, jarang kali sampai 4 atau 5 teman-teman. Cukup sampai 3 saja. Ya. Seperti itu. Atau ada yang disebut dengan BCNF. Ini BCNF nanti ada khusus kita bahas. Kenapa? Pada tingkat 3 ini, normal form yang ketiga itu sudah cukup katanya. Memadai untuk menghasilkan tabel yang berkualitas baik. Jika kriteria ketiga ya, BCNF ini singkatan dari teman-teman ya, singkatan dari Boyce Code Normal Form. Penemunya nih teman-teman ya. Tidak dapat dipenuhi, bisa BCNF tidak dapat dipenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal form tahap ketiga. Maka dikatakan pada yang ketiga ini sudah dikatakan sudah cukup bentuk ketiga. Kita lihat nanti sampai bentuk ketiga itu seperti apa sih? Oke ya, nanti kita lihat ya. Pak, Ya. mau tanya dulu Pak. Kalau contoh BCNF-nya Pak, Bapak nanti ada di penjelasannya. Oh Oke iya. ya. Nah gitu. Nanti ada, tenang, kita lihat bahas BCNF. Kita ada lagi? Lanjut dulu ya. Lanjut Pak. Nanti BCNF ada. Nah teman-teman, tahapnya ada 5 tadi ya. Ini yang mulai dari yang tidak normal ya. Supaya menjadi normal, menjadi normal, menjadi normal. Ada berapa? Sebenarnya sampai 5. Ya, sampai 5. Bentuk tidak normal, unnormal, normalized atau universal, dia harus dinormalkan ke dalam bentuk pertama dulu teman-teman. Nggak bisa ujuk-ujuk ke bentuk ketiga gitu. Ya, harus melewati yang first normal form, second normal form, dan seterusnya. Dimana dalam bentuk normal yang pertama ini teman-teman, 1NF ini, dia sini menghilangkan elemen data yang berulang. Ya, kalau kita lihat tadi yang di sini, ini kan ada dikatakan data yang berulang teman-teman ya. Proses yang pertama ini harus dinormalkan dalam bentuk normal yang pertama. Normal yang pertama apa tugasnya? Menghilangkan ini elemen data berulang. Nanti kita lihat sebagai contoh lebih lengkap ya teman-teman, lebih jelas. Lalu dari bentuk normal form ini satu ini, jika belum normal teman-teman, masuk ke yang bentuk kedua, yang di sini sekarang. Bentuk yang kedua. Di mana bentuk kedua ini adalah menghilangkan ketergantungan parsial atau menghilangkan ketergantungan sebagian, baik itu pada dependensi ataupun dalam primary key ya, atau bisa kandidatnya. Oke ya, nanti kita lihat contohnya teman-teman. Kalau di dua normal form ini juga belum selesai teman-teman, nah biasanya pamungkasnya ada di bentuk ketiga ya. Satu boleh
Kita lanjut lagi. Kalau satu belum normal, masukin ke normalkan lagi yang kedua. Kalau belum normal, biasanya teman-teman, sekali lagi biasanya di bentuk ketiga ini sudah menjadi suatu yang normal atau bisa dikatakan cukup baik. Itu ya. Oke, di mana bentuk ketiga ini katakan menghilangkan ketergantungan transitif. Kita lihat nanti seperti apa. Ini sebenarnya sudah kita bahas teman-teman ya di pertemuan sebelumnya. Lalu yang ini katanya bisa cukup sampai di bentuk ketiga kalau misalnya bentuk normal ini tidak terpenuhi. Bentuk normal Boyce code ini, ya, ini menghilangkan ketergantungan multi value. Sebenarnya di sini bisa terjadi sesuatu hal yang sama teman-teman. Normal ketiga dan bentuk BCNF ini. Oke, normal keempat dikatakan untuk menghilangkan ketergantungan multi value ini ya, dari sini ya, 3 ke 4 atau BCNF ke 4. Yang keempat, kelima, menghilangkan ketergantungan join. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau kalian lihat literasi, biasanya hanya berhenti sampai di sini saja. Ya. Sudah cukup baik. Oke, kita lihat teman-teman. Bentuk normalisasi, bentuk-bentuknya ada 5 tadi ya. First, second, third, fourth. Ini ya. Nah, ini tidak dikatakan bentuk normal berapa, tidak, tapi disebut dengan BCNF. Oke. Lalu bentuk normal tahap keempat dan kelima. Kita akan bahas ini teman-teman. Ya, 4 dan 5 tidak. Oke ya. Next. Sekarang kita coba bahas satu-satu. Bentuk normal tahap pertama 1NF. Bentuk normal 1NF dikatakan di sini terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi value attribute. Ya, tadi dikatakan banyak teman-teman multi value ya, nanti kita lihat lagi ya. Lalu dia dikatakan tidak memiliki atribut composite. Ini sudah pernah kita bahas. Atau yang disebut dengan atribut composite adalah atribut yang isinya dapat dibagi lagi. Seperti apa dibagi lagi? Oke, nanti kita lihat juga contohnya seperti apa. Lalu bentuk normal yang pertama itu harus memberikan atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Ya. Kenapa? Atomik ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, teman-teman. Tidak bisa dibagi lagi. Makanya dikatakan nggak boleh nih ada atribut komposit ini, gitu. Ya. Makanya harus menjadi sebuah sesuatu yang atributnya atomik. Nah, gitu. Kita lihat. Contohnya gini, teman-teman. Tabel di bawah ini berarti ada tabel mahasiswa, ya. Tabel mahasiswa ini dengan tabel hobi. Nah, kita lihat tabel mahasiswa. Dia dikatakan tidak memenuhi syarat normal pertama. Ya. Ini harus dinormalkan, teman-teman. Ini asalnya adalah universal table atau universal tabel yang tidak sempurna. Ya, tidak normal. Kenapa? Ada yang tahu kira-kira, teman-teman? So. Karena hobinya disatukan, Pak. Nah, ini ya teman-teman ya. Ada hobi ini. Nah, ini lalu ada membaca komik gitu ya. Ada berenang. Dikatakan di sini, teman-teman. Bentuk normal yang pertama nih ya, kita lihat. Nah, ini. Tidak boleh katanya nih. Multi value attribute ini nggak boleh. Yang mana multi value ini, teman-teman? Hobi ini mempunyai banyak nilai: sepak bola, membaca komik, dan berenang. Ya, hobinya disatukan. Pertanyaannya sekarang, teman-teman, Pak, berarti nggak boleh dong kayak gitu? Atau boleh saja? Kalau itu flat file, teman-teman, itu nggak jadi masalah ya. Tetapi itu akan menjadi masalah. Sekali lagi akan menjadi masalah apabila itu nanti ada proses query di dalamnya, teman-teman. Kan bisa Pak pakai query? Betul, bisa pakai query seperti itu. Tetapi query itu akan merumitkan orang yang membuat database-nya. Ya.
Nah, jadi makanya harus dibuat dengan bentuk normal form supaya ini si sepak bola membaca komik ini terpisah, teman-teman. Terpisah maksudnya apa? Ya, supaya kalau saya melihat, saya akan memasukkan saja, saya membuat lagi di sini. Nah, seperti gini ya. Ini tabel hobi, tabel hobi gitu ya. Nah, saya pisah aja, masukin di sini pecah. Jadi nanti ada sepak bola dan seterusnya. Nah, di sini juga teman-teman, ya, tabel hobi seperti ini. Ini memang dipecah nih, ya. Hobi ini jadi hobi 1, hobi 2 gitu. Hobi 3. Salah nggak kalau dipecah gini? Memang betul dipecah supaya memisahkan antara hobi 1, hobi 2, hobi 3, teman-teman. Tapi masalahnya gini. Kita tahu bahwa ada mahasiswa yang mempunyai 3 hobi, gitu ya. Lalu saya melihat 3 hobi, oke, sebret, saya pisah jadi ada hobi 1, hobi 2, hobi 3. Masalah nggak? Pada saat itu terjadi nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah, pada saat nanti ada mahasiswa, teman-teman, yang baru, yang mempunyai hobinya 4 atau 5. Mau ditampung seperti apa lagi gitu? Ya, harus rombak lagi gitu. Mending ya sudah, khusus aja dibuat nih tabel hobi gitu. Supaya apa? Ini tuh bisa menutupi kalau bagaimana yang hobinya 5 atau 4 gitu. Gitu ya. Ya teman-teman ya. Ini yang first normal ya. Jadi ada yang multi value. Oke. Kita lihat lagi. Yang ini tabel mahasiswa ini teman-teman ya. Karena dia tidak normal, maka harus didekomposisi. Kita dekomposisi menjadi seperti ini. Maka kedua tabel dapat dikomposisi menjadi ini. Ya. NRP nama hobi. Berarti di dekomposisi adalah gini. Saya khusus punya tabel mahasiswa. Isinya hanya ini, NRP dan nama. Ya. Karena saya tahu NRP ini sebagai primary key, maka saya bentuk lagi tabel hobi yang saya katakan tadi teman-teman di sini. Ya. Apa? Nah, saya isi tabel hobi. Ada NRP-nya dan hobinya. Ya, teman-teman. Jadi pada saat saya akan memasukkan lagi hobi yang NIM-nya 12, NRP-nya 12020001 ini, nggak masalah teman-teman. Tidak akan terjadi anomali gitu. Ya, jadi saya pecah seperti gini supaya si hobi ini mempunyai sesuatu yang baru. Dan si hobi ini akan tergantung kepada NRP. Ya, NRP akan tergantung ke sini. Ya, teman-teman ya. Itu yang first normal form. Contoh kedua, teman-teman. Jadi contoh 1 seperti ini ya. Yang kedua, saya punya tabel jadwal kuliah. Ada 1 2 3 4 5. Ada 5 field. Yang salah di mana, teman-teman? Yang saya kasih warna kuning ini. Ya, ini dan ini. Kenapa? Karena jadwal ini komposit, teman-teman. Ya, jadwal itu komposit nih. Kalau bingung kenapa komposit ya, Pak? Komposit itu kan dia bisa dibagi lagi seharusnya. Gini teman-teman ya. Pada saat jadwal kuliah, pertanyaannya adalah apakah di jadwal kuliah hanya menunjukkan hari saja? Tidak. Apa saja Tidak, Pak. Jadi jadwal kuliah. Jam. Hari dan jamnya. Nah, teman-teman, maka si jadwal kuliah ini tidak normal karena ada komposit. Oke ya. Komposit ini sebenarnya bisa 2, hari dan jam.
Pak, nggak boleh gitu Pak disatukan? Boleh. Tetapi teman-teman, kita juga harus memikirkan pada saat query. Saya ingin menampilkan mata kuliah apa saja yang di hari Rabu misalnya begitu. Kan saya gampang ya teman-teman ya. Oke, saya akan query berdasarkan hari Rabu. Keluar muncul semua mata kuliah yang hari Rabu. Tetapi kalau dia hari Rabu, hari beserta dengan jamnya, itu akan kesulitan teman-teman. Padahal kita membuat sebuah database, membuat pemrograman aplikasi kan untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ada jadwal yang bisanya dipecah. Ini komposit teman-teman. Ini bisa dipecah menjadi atomik. Jika asumsi ini tadi saya katakan bahwa hari dan jam itu memegang peranan penting teman-teman. Saya akan mencari mata kuliah apa saja yang di jam 6, 18, 15. Nah berarti saya butuh dong jadwal jamnya. Makanya yang jadwal komposit ini teman-teman saya pecah menjadi atomik. Ya. Jadi saya punya lagi, saya tambahkan kode mata kuliah, nama kuliah, dosen, kelas. Lalu yang asalnya komposit ini, jadwal ini saya pecah menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Ya, supaya saya gampang cari query. Mata kuliah yang hari Senin apa saja? Oke, keluar. Mata kuliah yang jamnya 20.30 apa saja yang keluar? Oke, keluar semua teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Ini bentuk normal formnya. Jadi nggak boleh ada yang komposit dan harus atomik ini ya. Dan tidak boleh data yang berulang seperti tadi ya, seperti ini. Itu bentuk normal yang pertama. Oke. Sekarang kalau normal pertama misalnya belum selesai, belum lengkap, oke kita lihat masuk ke normal yang kedua, second normal form. Bentuk normal kedua terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk normal pertama. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Tetapi dikatakan lagi, sebuah tabel tidak memenuhi unsur 2NF jika ada atribut yang ketergantungan, fungsional dependency, hanya tergantung pada sebagian primary key. Ya, nanti kita lihat contohnya. Lalu jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan, terhadap primary key, maka tersebut harus dihilangkan teman-teman. Ya, kita lihat contoh. Kalau kalimat mungkin agak sulit diterimanya, tapi kalau contoh biasanya rada cepat gitu ya. Tabel di bawah ini memenuhi 1 NF, first NF, tapi tidak memenuhi 2 NF. Kita lihat di sini sudah tidak ada lagi misalnya yang namanya komposit ya teman-teman ya. Tidak lagi yang komposit. Tetapi kalau dia tidak memenuhi nih 2 NF, ini masih belum normal teman-teman. Kita harus menurunkan lagi, dekomposisi lagi ke 2 NF. Kenapa ada atribut yang ketergantungannya secara fungsional? Oke, sebelum saya lanjut yang ini teman-teman ya. Kira-kira menurut kalian ini yang kira-kira yang menjadi ketergantungan yang mana teman-teman? Oke, saya ganti pertanyaannya. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kira-kira berapa yang bisa dijadikan primary key? 2. 1. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Yang betul adalah 8 ya. Yang betul berapa primary key-nya? Yang bisa dijadikan primary key? NPM sama kode, Pak. NPM sama mata kuliah kode ya. Nah, berarti teman-teman, di sini ada terjadi ketergantungan teman-teman. Fungsional. Kenapa? Si mata kuliah kode ini menjadi ketergantungan teman-teman kepada sini. Gitu ya. Kalau MHS nama itu ketergantungan fungsional ke sini nggak jadi masalah, ini jadi masalah dan betul, gitu ya. Tetapi ini masalahnya tidak bisa seperti itu teman-teman. Ya. Karena apa? MHS, NPM dan MK kode yang dianggap sebagai primary key akan
mempunyai ketergantungan teman-teman. Ya, MHS, NPM sama MK kode ini dia mau cek kemana? Si MHS nama ini akan tergantung kemana? Ke MHS-nya. Mata kuliah kemana? Ini ke sini. Saling ketergantungan teman-teman. Seharusnya nggak boleh seperti itu, apalagi ini sebagai primary key teman-teman, tidak boleh tergantung pada yang lain. Justru dia harus mempunyai ketergantungan pada yang lain. Gitu ya, ini semua ini ya, artinya ya. Nah lalu apa lagi? Tabel ini di atas tidak perlu didekomposisi lagi teman-teman. Ya. Tabel tersebut di atas, perlu didekomposisi. Saya itunya. Kira-kira berapa tabel yang harus dibentuk teman-teman dari sini? Dekomposisi jadi berapa kira-kira? Dua, Pak. 2 ya, ada yang bilang 2. Kira-kira tabel apa? Tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah. Oke ya. Tadi ada yang bilang saya nggak bisa lihat teman-temannya karena saya screen-nya slideshow. Nah, kita lihat teman-teman dari sini bagaimana dekomposisinya. Kita lihat tadi fungsional dependensinya teman-teman, ya. Fungsional dependensinya yang pertama ini adalah ini. MHS NPM yang sebagai PK, ya. Primary key-nya itu mempunyai atau ketergantungan pada MHS nama dan MHS alamat. Oke ya, betul ya. Ini yang saya katakan tadi, MHS nama, MHS alamat. Ini pasti bergantung pada MHS NPM. Oke, lalu kita lihat lagi secara fungsional ketergantungannya apa? Si MK kode yang dia sebagai primary key, ya. Nah, gitu. Dia juga akan menggantungi apa? Ketergantungan terhadap mata kuliah nama, MK nama sama MK SKS. Oke, ini ketergantungan yang kedua. Nah, teman-teman, tadi kan ada yang bilang 2 tabel. Tetapi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ada nilai huruf. Ya. Maka ini bisa didekomposisi teman-teman. Jadi, kita buat satu tabel baru yang mempunyai fungsional dependensinya. FD3 itu apa? MHS NPM itu dengan MK kode itu mempunyai relasi, akhirnya dia menjadi sebuah tabel baru untuk nilai huruf, ketergantungan pada nilai huruf. Artinya gini, ya. Si nilai huruf itu kan akan dimiliki oleh mahasiswa ya teman-teman ya. Betul nggak? Nilai kalian akan tergantung pada NIM kalian, NPM kalian. Lalu nilai itu juga akan tergantung kepada mata kuliahnya, betul nggak? Betul, Pak. Ya, nah seperti itu. Jadi teman-teman, kita akan mempunyai fungsional dependensi 3 ini. Ya. Maka dari fungsional dependensi ini kita menciptakan yang namanya tabel mahasiswa, ya, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Tabel nilainya apa nanti isinya? Ya ini teman-teman. Tabel mahasiswa akan berisi MHS NPM, MHS nama, MHS alamat. Cukup ya field-fieldnya ya. Mata kuliah hanya berisi pada mata kuliah kode, mata kuliah nama, dan mata kuliah SKS-nya. Si nilai huruf dikeluarkan teman-teman, ya, supaya si nilai huruf ini mempunyai ketergantungan kemana? Ke sini mahasiswa yang ada dan ke mata kuliahnya, ke mata kuliah kode. Jadi kita mempunyai 3 ya, 1, 2, 3 tabel dekomposisi. Ya tinggal dibuat saja 3 tabel gitu ya. Itu untuk yang kedua. Ada yang bertanyakan teman-teman? Dari sini kita bentuk menjadi 3 tabel dekomposisi dengan strukturnya ini. Kalau tidak ada, kalau ada langsung ya. Kita lanjut ke third normal form. Bentuk normal 3NF ini terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF. Berarti juga dia harus memenuhi 1NF.
Dikatakan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut yang non-primary juga, ya, itu nggak ada lagi tuh si non-primary key tergantung sama non-primary key, apa hubungannya gitu ya, kecuali non-primary key bergantung pada primary key, itu bagus. Tapi kan masa si atribut non sama tergantung sama atribut non lagi, nggak mungkin ya. Kita lihat teman-teman ini, tabel di bawah ini memenuhi 2 NF tetapi tidak memenuhi unsur 3 NF. Ini teman-teman ya, MHS NPM, MHS nama, MHS alamat jalan. Oke teman-teman, kita lihat di sini kenapa tidak memenuhi unsur, karena masih terdapat atribut non primary key. Ya, apa? Mahasiswa alamat kota, ya, yang ini, dan alamat provinsi ini yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key. Dia non-primary key, ya. Non ini 2, non sama-sama non-primary key, tapi dia mempunyai ketergantungan kepada yang lain. Kemana? Dia mempunyai ketergantungan ke sini. Nggak boleh teman-teman seperti ini. Ini NPK, ya. NPK, non-primary key. Ini juga sama. Ini NPK juga. Ini NPK. Gak boleh seperti ini teman-teman. Pak, kok tahu sih Pak, si mahasiswa alamat kota ketergantungannya pada mahasiswa alamat kode pos? Gini teman-teman ya, kita lihat dulu ya. Nanti saya bahas ini kenapa tidak seperti ini. Oke. Sehingga tabel tersebut teman-teman perlu didekomposisi menjadi 2 tabel. Tabel mahasiswa yang berisi apa saja, MHS NPM, MHS nama, alamat jalan sama kode pos, ya. Lalu kode pos ini kita buat satu lagi tabel kode pos yang berisi apa? MHS alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Teman-teman, di gambarannya ya seperti ini ya. Kenapa ini non primary key tapi ini nyambung ke sini ya? Nih, saya kasih tahu teman-teman seperti ini. Ilustrasi penomoran kode pos. Di Indonesia teman-teman, kode pos itu ada terdiri 5 digit angka ya. Nah teman-teman, 5 digit itu mempunyai kode arti teman-teman. Kode yang pertama adalah provinsinya, ya. Lalu yang kedua ini merupakan kota atau kabupaten, dan 2 yang terakhir adalah kecamatan atau desa. Makanya dikatakan ini tuh seharusnya bergantung ke sini, ke alamat kode pos ini teman-teman, bukan ke MHS NPM ini sebenarnya. Kenapa berlaku ini teman-teman? Ya, logikanya seperti itu. Contoh 16810 adalah kode pos seluruh desa kelurahan di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Berarti 1 ini adalah provinsi Jawa Baratnya, 1 ini Jawa Barat. 68 ini adalah Kabupaten Kota Bogor yang diwakili oleh angka 61 sampai 69 teman-teman. Lalu 10 ini adalah Kecamatan Babakan Madang. Artinya apa? Pada saat kita memasukin kode pos teman-teman, itu sebenarnya sudah menjadi primary key untuk ini. Maksudnya paham teman-teman? Itu ya. Jadi pada saat kita buat kode pos itu sebenarnya kode pos itu sebagai primary key supaya apa? Dalam query juga enak. Kita nggak perlu lagi gitu. Masukin saja misalnya ambil 1 karakter dari kanan atau ambil 2 karakter di tengah di dalam sebuah function. Maka akan menjadi sebuah informasi yang baik gitu. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Gitu dasarnya. Ini enggak 3NF tapi dia masa non primary key dia
berdependensi pada non primary key. Itu ya. Ini pertanyaan Dika tadi ya. Tenang ya. Saya siapin untuk kamu Dika khusus ya. Saya udah tahu pasti kamu akan nanya ini gitu. Relasi BCNF, bukan BCL teman-teman. Ya, BCNF. Sebuah relasi memenuhi syarat BCNF teman-teman jika dan hanya jika setiap determinan dalam relasi tersebut adalah kandidat. Kalian tahu kandidat seperti apa? Masih ingat? Kandidat adalah primary key yang tidak terpilih, tapi dia unik. Gitu ya. Jadi yang ada dua kandidat, satu dipilih sebagai primary key, maka yang satu lagi tidak terpilih, makanya menjadi kandidat. Oke. Relasi BCNF tidak harus melalui normal ketiga. Tetapi si BCNF ini teman, BCNF ini pengecekannya perlu dilakukan terhadap apa relasinya. Tapi pertanyaannya, Pak, boleh nggak saya tidak melakukan BCNF langsung normal 1, normal 0, nomor 3? Nggak masalah teman-teman. Ya. Nah, tapi kan BCNF ini adalah suatu proses normalisasi juga, maka kalian harus tahu. Tetapi kalau kalian misalnya pada saat faktanya, Pak, saya melakukan normalisasi nanti hanya 1, 2, 3. Oke, nggak jadi masalah. BCNF-nya nggak, tapi boleh diperiksa gitu ya. Dikatakan apa? Memiliki dua komposit, kandidat key atau lebih, dan sekurang-kurangnya ada sebuah atribut yang overlap. Seperti apa teman-teman? Seperti ini. Saya punya relasi barang, ya, barang ini. Barang ini mempunyai primary key-nya teman-teman ya, ada garis ini adalah PK ya teman-teman ya. Nah ini adalah PK-nya, yang ada bergaris bawah underline itu adalah PK. Berarti betul ya. Si satuan ini sama nama barang ini tergantung pada kode barang. Ini juga sama. Ya, makanya di bawah ada anak panah ini, sini dan sini. Oke ya. Kita lihat gambarnya dulu. Lalu ada relasi faktur pelanggan. Di sini ada nomor faktur yang dijadikan primary key. Dia mempunyai ketergantungan pada tanggal, nomor HP, alamat, nama dan alamat, teman-teman. Ya, ini primary key-nya. Tetapi dalam faktor pelanggan ini teman-teman ada ketergantungan transitif yang tadi dikatakan tadi di awal ya, prosesnya di sini ketergantungan transitif. Biasanya teman-teman si nama ini ya, biasanya gitu ya. Nama dan alamat ini dia akan mengacu pada nomor HP ini teman-teman. Apalagi sekarang HP didata ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi nomor faktur sebagai primary key, di dalamnya ada tanggal, nomor HP, nama, alamat. Oke. Nah, nanti lihat penjelasan lagi, kita lihat gambar saja dulu. Lalu ada detail faktur. Kode barang ya, ini PK. Ini juga PK. Ini PK atau bukan teman-teman di sini? Yang jadi kan di sini ya teman-teman ya. Ini kan jadi kandidat ya teman-teman ya. Kandidat key. Kenapa sudah ada primary key di sini satu? Nah ini. Dimana si kode barang ini mempunyai ketergantungan kepada jumlah dan harga satuan. Oke ya, kita lihat gambar saya dulu ya. Ketiga relasi di atas teman-teman yang ini semuanya 2NF karena atribut bukan primary key bergantung fungsional pada keseluruhan primary key. Ya. Ini kalau diberelasikan sama aja ya, kode barang dia nanti bisa ke satuan barangnya. Kalau nanti dalam detail faktur dia bisa mengacu ke sini dan yang ini bisa mengacu ke sini. Akhirnya menjadi sebuah relasi dari faktur ke pelanggan, dari faktur ke barang gitu ya. Apakah ketiganya memenuhi BCNF? Relasi barang kita teman-teman tidak memiliki komposit. Oke ya. Ini udah nggak bisa di atomik lagi teman-teman. Ya nama barang A, satuannya berapa? Sudah, ini tidak ada yang lagi komposit. Oke. Lalu
determinannya yaitu kode barang bernilai unik. Ya, ini kode barangnya bernilai unik. Ya, dan merupakan primary key. Dengan demikian relasi barang telah memenuhi BCNF, teman-teman. Ya, di sini. Udah. Lalu yang berikutnya, relasi faktur pelanggan tidak memiliki komposit. Kita lihat ada nggak kompositnya di sini? Ada lagi nggak yang bisa dipecah? Ya, nggak ada. Oke, berarti si faktur pelanggan tidak memiliki komposit tidak memiliki komposit kandidat key. Determinan yaitu non faktur yang dikatakan tadi sebagai data yang unik, maka dia sudah memenuhi BCNF. Lalu lihat lagi relasi detail faktur. Nah, ini kita lihat ya gambarnya ya. Memiliki hanya sebuah komposit kandidat key. Yang mana? Yang ini tadi, teman-teman. Ya. Determinannya yang mana? Kode barang plus nomor faktur bernilai unik dan merupakan primary key. Ya. Oleh karena itu relasi detail faktur telah memenuhi BCNF. Ini teman-teman ya, ini BCNF yang dikatakan BCNF tadi pertanyaan itu. Contohnya seperti ini. Sekali lagi teman-teman, kalau kalian sekali lagi saya katakan melihat iliterasi gitu ya, maka biasanya normal form itu hanya sampai di bentuk ketiga. Ya, lihat bisa dipecah nggak dekomposisi. Lihat lagi nih, ada nggak yang menjadi komposit, ada nggak data yang berulang. Oke ya, seperti itu. Ini penjelasannya teman-teman ya. Nah, ini sekarang latihan ya teman-teman ya, normalisasi. Perhatikan tabel di bawah ini, lakukan normalisasinya. Tabel ini tidak memenuhi satu normal form atau normal form yang pertama karena ada atribut multi value hobby. Sini ya tadi ya, kita coba tadi ya, ini ada multi value, maka harus dikomposisi. Oke. Nah teman-teman, saya akan stop dulu ini recording ini. Saya nanti akan lanjut, saya akan buat recording yang baru tentang pembahasan ini ya.